Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naftalina Uli Adelia. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang Pancasila dan profil pelajar Pancasila dari perspektif lain, yaitu pada koneksi antar materi topik 4 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Untuk instruksi tugasnya, yaitu mahasiswa membuat kesimpulan dan pesan kunci dengan mengkaitkan pemahaman dari topik 4 dengan topik 1, 2, dan 3, dan sejauh mana topik tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila ini pada pendidikan itu berpihak pada peserta didik dan berorientasi dalam pendidikan abad 21. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu menjadi sebuah filosofi yang diyakini oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi, maknanya bahwa terdapat ciri khas yang berbeda dari negara lain karena seluruh masyarakatnya itu selalu berefleksi terhadap nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Nah, gagasan Ki Hajar Dewantara di sini kita tahu ada 3 ya, nilai kemanusiaan yang khas Indonesia. Jadi ada nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, kemudian ada nilai Pancasila dan nilai religiusitas. Kemudian di sini dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila atau P3 ya. Nah, menurut informasi yang saya peroleh, menurut Renstra Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024 bahwa P3 atau di sini profil pelajar Pancasila ya, menjadi visi Indonesia di tahun 2045 dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian, di sini pendidikan nasional Indonesia itu bermuara pada profil pelajar Pancasila atau P3 ya. Nah, 6 elemen yang terkandung pada P3 itu berfokus pada perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai luhur budaya dalam upaya memaknai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di sini saya contohkan ada beberapa contoh di sini. Misalnya memahami pentingnya kearifan lokal dalam penggunaan, misal contohnya adalah bahasa daerah, kemudian memakai baju adat, kemudian di sekolah ya contohnya adalah melaksanakan proyek, misal siswa diajari bagaimana cara membatik, kemudian melakukan gelar budaya. Nah, relevansi Merdeka Belajar dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini juga ada hubungannya ya dengan tadi profil pelajar Pancasila, bahwa pendidikan itu mempertimbangkan aspek keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Kemudian, Merdeka Belajar itu memberikan kebebasan kepada siswa dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam dirinya. Tidak hanya aspek pengetahuan saja ya. Nah, Merdeka Belajar juga menjadi salah satu strategi dalam mengembangkan pendidikan karakter. Kemudian, siswa diharapkan lebih banyak praktek mengimplementasikan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari, atau tadi ya mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Nah, kita tahu bahwa semboyan Ki Hajar Dewantara ya itu kan ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Jadi di depan itu memberikan teladan, kemudian di tengah memberikan semangat, dan di belakang itu memberikan dorongan. Kemudian, keterkaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berhamba pada anak. Dengan di sini ya, peran kami sebagai seorang calon pendidik itu bahwa prinsip Ki Hajar Dewantara itu bahwa seorang guru itu sebagai nahkoda. Jadi nahkoda dalam mengarahkan pembelajaran. Jadi siswa diberikan kebebasan dalam memahami pelajaran sesuai dengan pribadinya, sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, pendidikan itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang utuh. Nah, dalam hal ini dapat mendorong terbentuknya karakter budi pekerti siswa. Kemudian di sini saya ingin mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pada sistem pendidikan saat ini ya. Jadi kita tahu bahwa
siswa atau peserta didik itu kan memiliki yang namanya keberagaman, ya kan? Entah dari karakter, kemudian gaya belajar, dan lain-lain. Nah, seorang guru itu tidak bisa semena-mena langsung menyamaratakan yang namanya keberagaman ini. Jadi coba kita lihat analoginya ya di sini. Bapak guru menginstruksikan bahwa supaya adil, kita semua akan mengikuti ujian yang sama ya. Coba ambil buah di atas pohon itu, tetapi dengan cara memanjat pohon. Nah, dianalogikan di situ, di depannya Bapak guru adalah siswa yang memiliki berbeda gaya belajar atau karakter. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah semua siswa bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru? Belum tentu bisa kan ya. Nah, di sini guru harus mampu memaknai yang namanya keberagaman siswa. Jadi keberagaman ini bukan dijadikan sebagai hambatan, tetapi bagaimana justru guru itu berupaya untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi siswa itu bukan hanya tabula rasa, jadi siswa juga memiliki yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman yang harus kita maklumi dan harus kita usahakan bagaimana kebutuhan belajar siswa. Nah, bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak atau berfokus pada peserta didik? Jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama di sini adalah kegiatan intrakurikuler. Sebenarnya guru bisa memanfaatkan atau mensiasati dengan proyek. Jadi kalau misal kelas 10 SMA itu kan sudah memberlakukan kurikulum merdeka. Jadi guru bisa membuat proyek terkait di sini membuat lilin aromaterapi ya dari minyak jelantah. Nah, nanti hasil dari pembuatan lilin ini akhirnya akan dipamerkan atau melalui pameran hasil karya implementasi P5 bertema Zero Waste. Saya contohkan di sini ya. Salah satu materinya adalah materi kimia atau lipid tadi ya, pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Jadi bahan-bahan yang mungkin siswa butuhkan adalah parafin, kemudian pewarna, essential oil, dan minyak jelantah. Nah, tujuan dari pembuatan lilin aromaterapi ini itu kan untuk meningkatkan siswa dalam berpikir kritis, kemudian kreatif, dan saling berkolaborasi antar tim, seperti itu. Nah, tiap tim nanti bisa saling berkreasi dan berinovasi mungkin terkait dengan perpaduan warnanya, kemudian aroma atau essential oil, dan bentuk dari lilin yang akan dihasilkan karya itu. Nah, untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan, di sini siswa bisa menggunakan minyak jelantah yang mungkin dari limbah ya, dari limbah rumah tangga ataupun dari rumah masing-masing, dibersihkan dahulu, direndam dengan jadi direndam selama 24 jam, kemudian nanti memanaskan minyak jelantah dan parafin dengan perbandingan 1:1 sampai larut. Setelah itu menambah pewarna dan essential oil secukupnya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan menuangkan minyak ke dalam wadah yang telah disiapkan sumbu. Kemudian yang terakhir adalah melakukan proses pendiaman hingga lilin memadat. Nah, ini merupakan salah satu demonstrasi bagaimana cara untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya saya contohkan untuk perwujudan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler ya, yang telah saya lakukan di PPL kemarin. Jadi siswa kelas 12 SMA itu kan semester 1 ada materi yang namanya kimia unsur. Nah, saya buat praktikum kimia unsur. Untuk hasil yang saya peroleh setelah menerapkan profil pelajar Pancasila ini, bahwa siswa mampu mengidentifikasi hasil uji nyala dari beberapa unsur di dalam satu senyawa di alam melalui kegiatan praktikum. Nah, yang kedua adalah siswa dapat meningkatkan soft skill, bagaimana cara menggunakan alat dan bahan kimia, kemudian mengetahui manfaatnya apa. Kemudian pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa karena pembagian kelompok disesuaikan dengan gaya belajarnya. Selanjutnya, siswa dapat berperan dan saling bekerja sama ya di sini ya, karena kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila ada yang namanya kolaboratif, berpikir kritis, kemudian dan saling bergotong royong. Jadi saling sama-sama melaksanakan tugas dalam timnya itu. Kemudian dengan cara lain, di sini saya contohkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi contohnya adalah ada ekstra rohis. Nah, rohis itu kan
mewujudkan elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian untuk ekstra karya tulis ilmiah, di sini mewujudkan elemen profil bernilai kritis dan kreatif. Dan yang terakhir adalah ekstra pramuka. Di sini kan kita tahu bahwa pramuka itu kan dapat memupuk jiwa atau semangat gotong royong dan tidak mudah menyerah atau pantang menyerah gitu kan ya. Selanjutnya melalui budaya sekolah. Nah, ini yang dijalankan setiap harinya siswa itu menjalankan perintah agama masing-masing dan saling menghargai. Kemudian di SMA 2 Semarang itu setiap hari Kamis itu wajib sekolah mengenakan yang namanya pakaian adat Jawa. Nah, ini kan mewujudkan profil pelajar Pancasila bagian kebinekaan global. Yang terakhir, membersihkan ruang kelas bersama setiap pulang sekolah. Itu kan termasuk elemen gotong royong. Berdasarkan paparan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan memahami fungsi filsafat Pancasila, diharapkan akan membangun semangat dalam mengembangkan ilmu pendidikan yang bercorak Pancasila. Nah, pengembangan yang konsisten itu mampu membangun cita dan karsa nasional dalam membina watak dan kepribadian subjek sehingga menghasilkan manusia khas Indonesia yang seutuhnya. Disitulah fungsi dari filsafat Pancasila dapat memberikan identitas pada ilmu pendidikan, di mana nilai-nilai dalam menjalankan sistem pendidikan itu bersumber pada Pancasila. Jadi Pancasila itu dimulai dari sistem pendidikan dahulu, kemudian nanti outputnya akan menjadi sebuah sistem kehidupan nasional secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.